Halo semuanya, kembali lagi dengan Asal TPB. Kali ini kita akan membahas soal UTS Kimia tahun 2021. Di sini katanya ada gas alkohol yang merupakan campuran 90% volume per volume bensin dan 10% volume per volume etanol. Nah, kita diminta yang pertama untuk menuliskan reaksi pembakaran sempurna untuk etanol dan bensin. Pembakaran sempurna yaitu pereaksian dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi untuk etanol di sini ada C8H18 ditambah dengan O2, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk penyetaraannya di sini, karena di kiri ada 8C-nya, kita tambahkan 8 di sebelah kanan. Untuk H, kita tambahkan 9 agar jumlahnya sama. Untuk O, karena di kanan ada 16 dan 9 atau 25, kita tambahkan koefisien 25 per 2. Nah, ini adalah reaksi yang setara untuk bensin. Sedangkan untuk etanol atau C2H5OH, kita reaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Setaranya adalah di sini untuk C-nya kita berikan koefisien 2 dan H-nya kita berikan koefisien 3. Untuk jumlah O di sebelah kanan ada 4 ditambah 3 atau 7. Di sebelah kiri ada ini 1. Dan di sini kita berikan koefisien 3. Sehingga ini reaksinya sudah setara. Selanjutnya, untuk yang B, di sini kita diminta untuk menuliskan reaksi, setengah reaksi oksidasi, dan setengah reaksi reduksi untuk pembakaran sempurna etanol. Nah, reduksi ini adalah terjadi penambahan bilangan oksidasi. Yang mengalami reduksi di sini adalah etanolnya atau C2H5OH. Menjadi apa? Menjadi CO2. Di sini kalau kita lihat, C-nya awalnya memiliki bilangan oksidasi plus 2 menjadi plus 4. Untuk setaranya di sini kita berikan koefisien 2. Selanjutnya kita setarakan jumlah O dengan menambahkan O di yang kekurangan, dengan menambahkan H2O maksudnya di yang kekurangan O, yang itu di sebelah kiri. Kurangnya adalah 3, jadi kita tambahkan 3 buah H2O. Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan menambahkan H plus di yang kekurangan sejumlah, ini ada 6 ditambah 6, berarti 12. Selanjutnya kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron di yang kekurangan muatan. Jadi di sini setaranya adalah sebagai berikut. Itu untuk yang oksidasi. Sedangkan di sini reaksi reduksinya adalah reduksi O2 menjadi H2O, di mana O2 yang awalnya bilangan oksidasinya 0 menjadi minus 2. Nah, untuk setaranya sama ya, kita di sini setarakan jumlah O dulu, tambahkan koefisien 2, selanjutnya kita tambahkan 4H plus agar muatannya sama, agar jumlahnya sama, selanjutnya setarakan muatan dengan menambahkan 4 buah elektron. Nah, jadi ini adalah reaksi yang setara untuk reduksi dari O2. Selanjutnya, kita ke bagian yang C, kita diminta menghitung massa gas oksigen untuk pembakaran 1 liter gas alkohol. Nah, perlu kita ingat, kalau 1 liter gas alkohol itu 90% volume per volumenya adalah bensin. Jadi di sini adalah 900 ml bensin dan juga 10% volume per volume etanol. Jadi di sini 100 ml etanol. Nah, berapa massa dari bensin dan etanol ini? Kita perlu mengingat persamaan ini. Massa akan sama dengan volume dikalikan dengan densitas. Nah, densitasnya kan sudah ada di soal. Nah, dari sini kita bisa peroleh massa dari bensin dan etanol masing-masing adalah 667,8 gram. Sedangkan untuk yang etanol 78,9 gram.
Nah, selanjutnya di sini kita perlu data mol. Kita juga perlu ingat mol di sini akan sama dengan massa dibagi dengan mR dari senyawa. Untuk mR dari bensin itu adalah sekitar 114, sedangkan untuk etanol itu sekitar 46. Nah, jadi dari sini kita akan peroleh nilai atau mol dari bensin yaitu sebesar 5,8 mol, sedangkan untuk etanolnya 1,7 mol. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan kalau kita sudah tahu mol? Kita lihat kesetaraan atau stoikiometrinya. Di sini kalau kita lihat, setiap 1 mol dari bensin dia memerlukan 25/2 atau 12,5 mol O2. Jadi di sini mol O2 untuk membakar bensin, ini ya, aku tulis mol O2 untuk bensin, ini sama dengan 12,5 dikali mol dari bensin. Nah, sehingga kita akan dapat di sini nilainya yaitu sebesar 73,225 mol. Nah, itu untuk bensinnya. Sekarang mol O2 untuk etanol, kita lihat juga stoikiometrinya di sini. Untuk setiap 1 mol etanol, dia perlu 3 mol O2. Jadi mol O2 yang kita perlukan adalah 3 kali dari mol etanol. Sehingga kita akan peroleh di sini mol O2 untuk etanol adalah sebesar 5,145 mol. Di sini kalau kita totalkan mol O2 totalnya akan sebesar 78,37 mol O2. Untuk massa O2 total berarti di sini mol dikalikan dengan mR dari O2 yaitu 32, kita akan peroleh sebesar 2.507,84 gram. Nah, jadi ini adalah massa yang diperlukan untuk membakar 1 liter gasohol. Oke, kita ke bagian D. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa jumlah CO2 yang akan dihasilkan dari 1 liter gasohol yang dibakar. Nah, jadi kita lihat lagi kalau untuk setiap 1 mol bensin itu akan menghasilkan 8 mol CO2 dan setiap 1 mol etanol akan menghasilkan 2 mol CO2. Tadi kita ingat lagi untuk mol bensin yaitu sebesar 5,858, untuk etanol itu adalah 1,715. Nah, jadi di sini mol CO2 yang akan dihasilkan dari bensin ini akan menghasilkan CO2 sebesar berapa? Yaitu 5,858 dikalikan 8, yaitu akan sebesar 46,8 mol. Sedangkan untuk etanol dia akan menghasilkan CO2 sebesar 1,715 kita kalikan dengan 2, yaitu 3,43 mol. Sehingga totalnya nanti di sini akan sebesar 50,23 mol CO2 yang terbentuk. Nah, karena akan ada 20,23 mol, berarti di sini massa CO2 adalah molnya dikalikan mR. Karena mR dari CO2 itu adalah 44,
Berarti di sini kita akan dapatkan masanya yaitu sebesar 2212,936 gram. Nah, ini adalah massa CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 1 liter gasohol. Nah, sekarang kita ke bagian E. Di bagian E kita diminta untuk menentukan volume udara yang diperlukan untuk membakar 1 liter gasohol jika udara itu hanya mengandung 21% volume per volume O2. Nah, di soal sebelumnya, kita sudah tahu kalau mol O2 yang diperlukan untuk pembakaran 1 liter gasohol itu adalah 78,37 mol. Kita asumsikan kondisinya adalah STP. Asumsi STP, maka di sini volume dari O2 yang kita perlukan adalah mol dikalikan 22,4 liter. Nah, sehingga nantinya di sini akan kita peroleh nilai atau volume dari O2 yaitu sebesar 1784,82 liter. Nah, ini baru volume O2. Nah, di sini volume udara katanya hanya mengandung 21% O2. Jadi di sini volume udara total, ini bukan volume O2 ya, volume udara total yang kita perlukan adalah volume dari O2 kita kalikan dengan 100 per 21. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilainya yaitu sebesar 8.356,3 liter. Nah, di bagian F ini katanya gasohol itu seringkali tidak terbakar sempurna dan ada yang pembakarannya itu menghasilkan CO. Nah, kita lihat dulu kalau pembakarannya menghasilkan CO, reaksinya bagaimana. Ini reaksi yang pertama adalah yang sempurna. Untuk yang bawah adalah ketika dia tidak sempurna. Oke, yang tidak sempurna di sini, ketika kita mereaksikan bensin dengan O2, bukan CO2 yang terbentuk, tapi yang terbentuk adalah CO dan H2O. Nah, kita setarakan dulu, ini 8, ini 9, tapi di sini O2-nya itu bukan 25 per 2, karena di sini hanya ada 8 ditambah 9 yaitu 15. Berarti ini adalah 15 per 2. 8 ditambah 9 itu 17 ya. Berarti 17 per 2. Oke. Nah, itu untuk O2-nya. Nah, sekarang gimana reaksi yang setara untuk etanolnya? Untuk etanol C2H5OH, di sini kita tambahkan O2 juga sama, tapi yang dihasilkan adalah CO dan H2O. Untuk setaranya, ini 2, ini 3. Sekarang O-nya karena ada 2 dan 3 yaitu 5, berarti di sini adalah 5 per 2. Nah, kita gunakan data yang tadi saja untuk bensin. Tadi kan molnya ada sebesar 5,858 mol. Sedangkan untuk etanol, molnya tadi ada sebesar 1,715 mol. Nah, ini ketika 95%-nya menjadi pembakaran sempurna dan 5% menjadi pembakaran yang tidak sempurna, kita akan dapatkan untuk pembakaran sempurna di sini, ini untuk sempurna,
bensin akan menggunakan molnya sebesar 5,565 mol. Sedangkan untuk etanol yang akan terbakar sempurna yaitu 1,629 mol. Sedangkan yang tidak sempurna di sini tidak sempurna untuk bensin itu akan sebesar 0,293 mol, sedangkan untuk etanol yaitu sebesar 0,0857 mol. Nah, seperti yang kita tahu, setiap 1 mol dari bensin itu akan selalu menghasilkan 8 CO2. 1 mol dari bensin juga akan menghasilkan 8 CO, maksudnya 8 mol CO ya. Nah, berarti di sini kita akan tahu jumlah CO2 yang dihasilkan, ini ya, mol CO2 yang dihasilkan dari pembakaran ini akan sama dengan, berarti 5,565 dikalikan dengan 8, kita akan dapat sebesar 44,52 mol. Itu untuk bensin, sedangkan untuk etanol, setiap 1 mol etanol akan menghasilkan 2 mol CO2. Berarti di sini akan dihasilkan sebesar 3,258 mol CO2. Sehingga mol total CO2 yang akan dihasilkan di sini untuk pembakaran sempurna adalah sebesar 47,778 mol. Nah, sedangkan untuk CO2 di sini yang di bawah ini adalah CO2 ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah mol CO. Nah, berapa mol CO yang akan dihasilkan? Nah, untuk setiap 1 mol bensin akan menghasilkan 8 buah CO. Sehingga di sini mol CO yang dihasilkan dari pembakaran bensin adalah sebesar 0,29, akan sebesar 2,3, 8 kali dari 0,293 itu adalah 0. Nah, jadi yang di bawah ini adalah untuk mol CO-nya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk setiap 1 mol bensin ini ya akan menghasilkan 8 mol CO. Sehingga di sini mol CO yang dihasilkan dari pembakaran bensin adalah sebesar 2,344 mol. Sedangkan untuk etanol di sini setiap 1 mol etanol menghasilkan 2 mol CO. Berarti CO yang dihasilkan dari etanol adalah 0,1714 mol. Sehingga nantinya kita akan peroleh mol totalnya adalah 2,5154 mol. Nah, selanjutnya di sini kita akan membandingkan massa dari CO2 dan CO. Jadi di sini massa CO2 berbanding dengan massa CO akan sama dengan molnya dikalikan dengan MR. Jadi 47,778 dikali MR-nya CO2 itu 44 dan 2,5154 dikali MrCO yaitu 28. Sehingga perbandingannya di sini adalah 29,8 berbanding 1. Nah, jadi ini adalah perbandingan untuk massa CO2 yang terbentuk berbanding massa CO dari pembakaran gasohol. Nah, sekian untuk pembahasan
UTS kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.